kita nggak perlu basa-basi lagi. Kalau kalian menyangka gue anak abah atau gue pendukung Anies Baswedan, jejak digital gue jelas ya, nggak usah dicek satu persatu apakah gue benar-benar pendukung Anies Baswedan atau tidak, atau gue pernah mempromosikan Anies Baswedan atau tidak, atau gue ikut kampanye Anies Baswedan atau tidak. Itu tuh clear, ada di seluruh media sosial. Kedua, kalau lu nggak suka Anies Baswedan dan lu pengen dia nggak makin kuat, dia nggak makin mendapatkan simpati, dan dia nggak jadi the next presiden Indonesia, maka harusnya lu nggak mendukung Tom Lembong untuk dipenjara. Karena era sekarang informasi semakin terbuka, teman-teman. Yes, kenyataan itu semakin dekat dengan diri kita masing-masing. Dan gue yakin semakin lu cari tahu secara objektif, semakin lu paham kalau orang ini tidak seharusnya mendekam di jeruji besi. Ya, simpati akan makin besar kepada beliau gitu loh. Dan tentu untuk pihak yang bertentangan atau berlawanan dengan beliau, ini bukan sesuatu yang diharapkan. Terakhir, buat seluruh pejabat yang ada saat ini, kalian harusnya jadi pihak yang paling ketar-ketir karena kasus Tom Lembong ini. Jika saja Tom Lembong yang dulu pernah menjadi menteri di kabinet Pak Jokowi bisa kena karena kondisi yang terjadi 8 tahun yang lalu, apa yang menjamin kalian bisa aman dan tidak menjadi Pak Tom Lembong selanjutnya? Ya, karena kekuasaan berganti dan hidup berubah. Lu yang nambang di Raja Ampat misalnya, yang bangun IKN misalnya, yang bikin kereta cepat misalnya, bikin tender makan siang gratis misalnya, bikin pengadaan dengan rekanan atau vendor misalnya, bikin aplikasi misalnya, semuanya bisa kena kalau berdasarkan keputusan hakim dan tuntutan jaksa yang ada di kasus Tom Lembong ini. Lu bisa aja kena karena dianggap bekerja sama dengan rekanan dan dianggap merugikan negara dan memperkaya rekanan. Lu bisa kena karena bikin kebijakan impor dan lu bisa dipenjara karena aplikasi yang lu buat dengan harga triliunan tapi tidak menghasilkan output yang maksimal dan optimal, bahkan tidak dipakai. Dan seumur hidup ancaman itu akan terus ada dan menghantui jika kasus ini akhirnya dimenangkan oleh Kejaksaan Republik Indonesia.